Untuk memahami perkuliahan ini harus diingat bahwa jika di dalam PowerPoint ini menyebutkan pasal-pasal maupun artikel dalam ICCPR, maka seringkali pasal tersebut tidak lengkap rumusannya dituliskan ya, demi efisiensi space begitu. Oleh karenanya mahasiswa dianjurkan sangat untuk membaca rumusan aslinya. Kemudian yang kedua adalah ICCPR itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah perjanjian internasional. Ya, karena perjanjian dia mengikat, ya, punya binding legal force, kekuatan hukum mengikat. Maka untuk memahami ICCPR sebagai treaty, sebagai suatu traktat, mahasiswa mesti memahami Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Nah, kemudian terkait dengan ICCPR ya, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Walaupun Deklarasi Hak Asasi Manusia itu bukanlah suatu dokumen yang mengikat secara hukum, dia hanya mengikat secara moral, namun diperhatikan ketentuan di dalam ICCPR itu memuat ketentuan-ketentuan, pasal-pasal di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sehingga apa yang ada di dalam Deklarasi HAM 1998 itu telah terpositifkan ya, di dalam ICCPR mengikat. Kemudian terakhir di sini ICCPR tidak bisa dipahami hanya dengan membaca pasal-pasal saja. Ya, untuk memahami ICCPR orang harus melihat general comment atau komentar umum yang dikeluarkan oleh Human Rights Committee ya, atau Komite HAM. Nah, Komite HAM ini adalah suatu badan yang memang didirikan berdasarkan ketentuan di dalam ICCPR, terdiri dari para ahli-ahli mengenai HAM, sehingga apa yang menjadi komentar mereka, general comment itu menjadi rujukan yang otoritatif ya, yang punya keterangan tinggi untuk memahami ICCPR ini. ICCPR, the International Covenant on Civil and Political Rights, atau di dalam bahasa Indonesia disebut Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik ya, atau sering juga orang menyingkat Covenant Sipol begitu, sama saja. Ini adalah perjanjian yang disahkan pada tahun 1966 oleh Majelis Umum PBB. Namun dia mengikat atau entry into force pada tahun 1976 ya, bulan Maret tanggal 23, dan mulai mengikatnya ini pada tahun 1976 itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ICCPR itu sendiri ya, di mana dalam pasal itu ditentukan memang perjanjian ini baru mengikat setelah tercapainya 35 ratifikasi atau 35 aksesi, dan itu itu tercapai pada tahun 1976. Nah, tidak semua saat itu berlaku keseluruhan ketentuannya. Pasal 41 ICCPR ya, terkait pengaduan negara atas negara lain itu mulai mengikat pada tahun 1979. Itu juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 2. Selengkapnya saudara silakan simak atau baca sendiri di dalam pasal-pasal tersebut. Nah, ICCPR saudara bersama dengan UDHR atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights itu terbilang atau disebut-sebut sebagai the International Bills of Human Rights, ya, piagam hak asasi manusia sedunia. Jadi kalau bicara charter atau piagam atau perjanjian HAM sedunia, maka tiga hal ini ya, UDHR, ICCPR, dan ICCPR. UDHR kita ingat kembali adalah Universal Declaration, pernyataan sedunia mengenai hak asasi manusia, yang menyatakan itu sedunia ya, bukan satu negara saja seperti di deklarasi hak manusia di Perancis maupun deklarasi kemerdekaan di Amerika, tapi semua bangsa di dunia. Dan inilah untuk pertama kalinya semua negara di dunia menyatakan ya, sehingga walaupun deklarasi HAM PBB 1948 ini bukan instrumen hukum ya, dia tidak legally binding, tidak mengikat secara hukum, namun dia mengikat secara moral sangat kuat karena ini adalah pernyataan universe, seluruh alam semesta gitu. Dan
Kalau kita sekarang ini membicarakan ICCPR, ketentuan-ketentuan di dalam ICCPR juga adalah mengadopsi dari ketentuan-ketentuan di dalam UDHR atau DUHAM ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, ICCPR itu mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasi untuk melindungi dan menjaga hak dasar setiap individu di dalam wilayah hukumnya, seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas persamaan di muka hukum, hak untuk tidak diperbudak, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan lain-lain ya. Bisa dibaca secara lengkap di ICCPR mulai pasal 6 itu. Nah, kemudian perjanjian ini mengharuskan negara-negara untuk melakukan upaya-upaya administratif, yudisial, dan legislatif untuk melindungi hak-hak yang ada di dalam ICCPR dan untuk memberikan pemulihan efektif atau efektif remedi jika terjadi pelanggaran HAM. Maksudnya begini, jadi upaya-upaya administratif, yudisial, dan legislatif itu harus dilakukan oleh negara peserta. Itu apa? Supaya hak yang ada di dalam ICCPR itu terlindungi ya, dapat dinikmati. Upaya administratif misalnya ya, orang itu punya hak atas status ya, maka upaya administratifnya itu antara lain ada birth certificate, ada sertifikat kematian dan sebagainya. Negara mesti menjalankan atau melakukan tindakan-tindakan administratif seperti itu. Ya, yudisial itu upaya hukum peradilan. Ya, jadi peradilan itu juga atau lembaga pengadilan mestilah memutus sesuai dengan spirit maupun ketentuan-ketentuan di dalam ICCPR ya. Putusan-putusannya harus berwawaskan hak asasi manusia, hak sipil dan politik ya. Kemudian kalau kita bicara upaya legislatif, saudara tahu ya, ini upaya di dalam ranah perundangan. Artinya apa? Negara mesti membuat legislasi, membuat perundangan yang menjamin hak asasi manusia di dalam ICCPR, yang melindungi hak asasi manusia di dalam ICCPR ya, sehingga ketika negara itu meratifikasi ya di dalam negerinya, hak yang dijamin itu bisa terwujud dengan kawalan maupun dengan dasar instrumen hukum. Ya, misalnya di dalam ICCPR tak seorang pun dapat dirampas nyawanya secara sewenang-wenang. Nah, mestilah ada ya di dalam suatu negara itu mesti punya instrumen hukum yang mengkriminalisasikan perampasan nyawa secara sewenang-wenang ya. Nah, perampasan nyawa ini bisa banyak sekali macamnya ya. Ada pembunuhan, ada kemudian aksi terorisme, ada kemudian kekerasan oleh negara dan sebagainya. Nah, terhadap perbuatan-perbuatan tersebut harus dikriminalisasi. Yang paling sederhana, perlindungan hak hidup pasal 6 itu adalah orang atau tindakan pembunuhan ya, tindak pidana pembunuhan. Bagaimana upaya perlindungan hukumnya? Ya, negara mesti membuat legislasi, aturan hukum yang mengkriminalisasikan perampasan nyawa. Ya. Tapi perampasan nyawa itu bisa berbagai macam, tadi seperti saya katakan, bisa berkembang caranya. Ya, dulu mungkin tidak ada aksi terorisme, sekarang ada terorisme, mengancam nyawa juga. Pertanyaannya, apakah suatu negara peserta itu sudah punya undang-undang anti terorisme atau belum? Kalau belum, ya bikin. Itulah upaya itulah upaya legislatif ya, yang diminta oleh ICCPR ini. Jangan hanya ratifikasi, kemudian do nothing. Ya, kalau tidak melakukan apa-apa, maka hak-hak yang di dalam ICCPR tidak akan terpenuhi. Ya. Kemudian ICCPR ini juga di dalam ICCPR dikenal Human Rights Committee ya. Komite HAM, kalau saya bicara Human Rights Committee atau HRC, nanti mungkin selang-seling dengan Komite HAM. Ini adalah badan yang didirikan untuk memonitor implementasi ICCPR. Jadi
Pelaksanaan ICCPR ini sebagai suatu perjanjian internasional akan dimonitor, dipantau, diawasi oleh Human Rights Committee. Inilah suatu komite yang terdiri dari 18 ahli dalam bidang hak asasi manusia. Artikel 1 ICCPR, the right of self-determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri ya. Ketentuan ini bersumber dari dua perhatian utama PBB kala itu, yaitu pembangunan ekonomi negara-negara yang berkembang, yang tengah berkembang atau developing countries. Kalau saudara pernah mendengar ada negara-negara miskin, ini masuk dalam developing countries, ini hanya penghalusan istilah gitu ya. Kemudian hak untuk menentukan nasib sendiri dari negara-negara jajahan ya. Dalam konteks pasca perang dunia II ya, yang berakhir pada pertengahan 1940-an, memang berkembang pemahaman di dunia internasional bahwa kolonialisme itu harus diakhiri. Jadi inilah yang mendasari munculnya ketentuan ini. Ya. Seringkali juga dalam perkembangannya dalam suatu negara yang punya kedaulatan wilayah gitu, di dalamnya ada aspirasi untuk melepaskan diri. Ya, saudara sering mendengar istilahnya separatis ya, gerakan separatis dari kata spirit, pisah gitu. Nah, pada umumnya negara-negara tidak mengizinkan ya gerakan separatis seperti ini. Namun sebetulnya hak untuk menentukan nasib sendiri itu juga bisa dipahami sebagai otonomi yang luas. Ya. Otonomi yang luas itu kan otonomi itu mengatur dirinya sendiri secara lebih luas. Artinya dia bisa punya kekhasan sesuai dengan kultur budaya ya di suatu daerah. Nah, kemudian artikel 2 dari ICCPR, di sana ditegaskan bahwa setiap negara wajib menghormati dan memastikan setiap individu yang ada dalam wilayahnya dan yang tunduk pada jurisdiksinya hak-hak yang ada dalam ICCPR tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, dan seterusnya itu, bahasa, agama, pandangan politik, maupun pandangan lainnya. Nah, ya ini artikel 2 ini pada prinsipnya ketika suatu negara sudah menjadi negara peserta, ya harus menghormati apa hak-hak yang ada di dalam ICCPR itu dan memastikan ya bahwa semua orang itu menikmati, semua individu. Di sini dikatakan setiap individu. Artinya apa? Sekali lagi, kalau kita bicara individu, maka tidak hanya membicarakan warga negara. Ya, misalnya kita bicara Indonesia nih. Indonesia itu negara peserta ICCPR, maka Indonesia harus memastikan all individuals, ya, semua individu yang ada dalam wilayah Indonesia maupun yang tunduk pada jurisdiksi Indonesia. Ya. Wilayah itu kita tahu lah ya, dari ada batas-batas negara gitu, misalnya 12 mil laut, ada batas di pulau terluar mana dan sebagainya, itu wilayah ya. Tapi juga kita mengenal jurisdiksi atau wilayah hukum. Ya, ada pesawat atau kapal berbendera Indonesia itu juga adalah jurisdiksi atau wilayah hukum Indonesia. Nah, di setiap wilayah maupun jurisdiksi Republik Indonesia, maka pemerintah Indonesia dan negara Indonesia harus memastikan setiap individu itu bisa menikmati semua hak di dalam ICCPR tanpa pembedaan apapun ya, dari perbedaan karena ras, warna kulit dan sebagainya. Ini ya, prinsip non diskriminasi, tidak ada beda ya. Apakah Anda agamanya agama-agama yang mainstream, agama-agama yang besar, maupun misalnya Anda dari agama-agama atau kepercayaan yang less recognize gitu ya, nggak begitu dikenal, pandangan politik apapun ya, pandangan politik Anda semua punya hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara, dihormati oleh negara. Nah, kemudian artikel 2 ayat 2-nya atau paragraf 2-nya, jika ada hak di dalam ICCPR yang belum terjamin dalam perundangan yang ada, maka negara itu harus melakukan langkah legislatif yang diperlukan sesuai dengan proses ketatanegaraan dan sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR untuk mengesahkan undang-undang atau upaya lain yang mungkin diperlukan untuk memberi efek hak yang dikenal di dalam ICCPR. Maksudnya gini saudara ya,
ICCPR itu kan bicara misalnya dari pasal 6 tuh right to life. Kemudian pasal 7 freedom from torture, ya, kebebasan dari penyiksaan. Pasal 8 dan seterusnya itu ada kebebasan, hak atas kebebasan dan keamanan. Ya, kemudian juga ada hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang. Ya, kalau ada orang dicurigai melakukan tindak pidana misalnya, dia harus misalnya pun harus ditahan, harus jelas apa alasannya, apa sangkaan yang dituduhkan padanya. Ya. Tidak boleh kemudian main ambil oleh aparat negara, kemudian keluarga tidak tahu dan sebagainya. Nah, ini adalah hak asasi manusia. Setiap kali negara menjadi negara peserta ICCPR, artinya sudah sanggup ya untuk memenuhi semua ada yang di dalam ICCPR. Namun menyanggupi saja, meratifikasi saja nggak cukup. Ya, apa artinya hanya ratifikasi terus tidak ada implementasi? Nah, implementasi ini sedikit banyak memerlukan instrumen hukum. Ya, contohnya ya, misalnya ada penahanan, ada tersangka bisa ditahan, bisa dikurung misalnya, itu harus ada kepastian ya, mengapa dia ditahan. Kalau enggak, ya ini namanya penculikan. Ya, kalau tidak ada sangkaannya. Kemudian juga hal yang lain ya, misalnya agama ya, itu harus dijamin bahwa di dalam negara tersebut orang boleh beribadah misalnya. Nah, di sini dikatakan jika belum dijamin dalam undang-undang, maka negara itu mesti melakukan langkah-langkah legislatif sesuai dengan proses ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia misalnya begini, saudara, ya ada kita negara Indonesia sudah setuju atau sudah menjadi negara peserta ICCPR, maka kita juga harus memastikan bahwa setiap individu dalam wilayah hukum Indonesia, dalam yurisdiksi Indonesia, tidak ada satupun yang boleh disiksa. Ya, tapi kalau ternyata masih banyak praktek penyiksaan masih terjadi. Nah, ada nggak undang-undang yang melindungi itu, yang mengkriminalisasi juga orang yang melakukan penyiksaan? Kalau belum, ya Indonesia harus bikin itu. Ya, ada nggak misalnya undang-undang yang melindungi dari kejahatan terorisme? Ya, karena terorisme itu bisa mengancam nyawa. Kalau sudah, ya sudah, bagus. Artinya orang itu terlindung dari aktivitas teroris yang bisa mengancam nyawanya. Kalau belum, ya setiap orang bisa terampas nyawanya oleh terorisme. Ya, dan terorisme itu kan degree atau derajat kejahatannya lebih tinggi daripada sekedar pembunuhan menurut KUHP ya, orang per orang. Terorisme itu ketika dia ada maksud untuk menghilangkan nyawa orang, ya, meledakkan bandara, meledakkan shopping center gitu, dia nggak peduli siapa yang akan mati. Ya. Tapi justru kematian tertimbulnya korban itulah sebagai pesan politik bagi dia. Nah, ini tentu saja kegiatan-kegiatan ini harus dilarang. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak ada yang menjadi korban terorisme. Ya, artinya disitulah negara harus melindungi setiap individu di dalam wilayahnya supaya terlindung dari aktivitas terorisme. Ya, kalau kita bicara terorisme, Indonesia sudah punya undang-undang anti terorisme, walaupun seringkali dinilai perlu penyempurnaan. Nah, itu soal lain. Ya, tapi inilah ya, kita juga dijamin, selain dijamin juga terlindungi oleh hukum. Nah, maksudnya untuk melakukan langkah-langkah legislatif yang sesuai dengan proses ketatanegaraan, ya setiap negara beda ya untuk menghasilkan undang-undangnya bagaimana. Kalau dalam konteks Indonesia misalnya melakukan langkah legislatif ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 kita, ya Presiden misalnya bisa mengajukan RUU atau DPR mengajukan draft sama juga RUU tadi ya untuk kemudian disetujui bersama. Itu kan sesuai dengan proses ketatanegaraan di Indonesia. Di Malaysia, di Swedia mungkin juga lain, tapi pada intinya sesuai dengan proses ketatanegaraan itu suatu negara gitu. Dan yang sesuai dengan ketentuan di dalam ICCPR, artinya tidak kontradiksi, tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam ICCPR yang lain.
Ya, di sini kemudian sehingga nantinya ada undang-undang yang diperlukan itu. Nah, selain undang-undang juga misalnya upaya-upaya yang lain yang mungkin diperlukan. Mari kita bicara misalnya sekarang ada soal saksi dan korban ya. Upaya yang lain, misalnya kita sudah punya undang-undang perlindungan saksi dan korban, supaya saksi dan korban itu dapat memberikan kesaksian. Ya kalau saksi, kemudian korban juga terlindung dari ancaman kekerasan atau menjadi korban untuk kedua maupun ketiga kali. Ya di sana maka kita punya undang-undang perlindungan saksi dan korban, dan upaya yang lain misalnya ada pembentukan komisi lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya tidak selalu perlindungannya itu dalam bentuk bikin undang-undang, tapi upaya yang lain. Ya. Dan artikel 4 ICCPR menyatakan bahwa dalam keadaan public emergency atau kegawat daruratan publik yang mengancam keselamatan dan keberadaan suatu bangsa yang telah dinyatakan secara resmi, maka negara peserta dapat menderogasi sejumlah hak sampai pada situasi yang diizinkan oleh situasi tersebut. Ya, ini adalah pasal yang memungkinkan suatu negara peserta untuk menderogasi. Ya, derogasi itu artinya penundaan, menunda pemenuhan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ICCPR, hak-hak dan kebebasan yang ada di dalam ICCPR. Nah, pada dasarnya suatu perjanjian seperti ICCPR itu ketentuan-ketentuannya itu kan harus dipenuhi setiap saat, mulai saat ratifikasi. Tapi hukum mengatur ya bahwa selalu ada keadaan yang extraordinary. Ya, extra itu kan di luar ya. Ordinary biasa, kejadian luar biasa. Hukum itu selalu mengatur demikian. Ya, di dalam hukum tata negara kita mengenal ada juga situasi kegentingan yang memaksa yang membutuhkan aturan hukum, maka presiden dapat membuat perpu. Nah, di dalam hukum internasional, dalam ICCPR ini juga disadari adanya keadaan darurat publik. Ya, suatu negara bisa saja mengalami chaos, mengalami riots, kerusuhan, unjuk rasa, yang rusuh begitu masif, kemudian bisa juga mengalami tindakan kudeta ya, gerakan kudeta, maka ini adalah kejadian luar biasa. Nah, di saat itulah ya dalam keadaan darurat publik yang mengancam keselamatan dan keberadaan suatu bangsa dan yang telah dinyatakan secara resmi, negara dapat menderogasi sejumlah hak. Ya. Nah, kita perhatikan unsur-unsurnya di situ yang mengancam keselamatan dan keberadaan suatu bangsa. Jadi memang ini subjektif sifatnya ketika suatu bangsa itu merasa terancam ya keselamatan dan keberadaannya. Nah, ini lebih kepada rumusannya adalah nation bukan state. Ya, kalau state itu bisa dipahami secara sempit nantinya kekuasaan, pemegang kekuasaan aja gitu yang terancam. Tapi kalau kita ini nation, maka seluruh bangsa itu. Nah, kemudian yang telah dinyatakan secara resmi artinya apa? Kalaupun ada situasi yang dianggap darurat oleh penyelenggara negara, maka situasi itu harus dinyatakan secara resmi dulu, di officially proclaim kalau dalam rumusan aslinya pasal 4 ICCPR itu. Jadi enggak sekedar dirasa ini adalah darurat, tapi juga harus dinyatakan secara resmi, ya, officially proclaim. Nah, walaupun ICCPR membolehkan penundaan pemenuhan hak di dalam ICCPR, artikel 4 ini di dalam ayat 2-nya menyatakan sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh diderogasi, yakni hak dan kebebasan yang ada di dalam pasal 6
7, pasal 8 paragraf 1 dan 2, kemudian pasal 11, 15, 16, dan 18. Ya. Ini yang disebut sebagai non-derogable rights. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 4 ini membincangkan keadaan darurat. Tapi pasal 4 membicarakan bahwa artikel 6, 7, 8, ayat 1 dan 2, artikel 11, 15, 16, dan 18 tidak boleh diderogasi. Ya. Yang lain di luar itu boleh diderogasi. Ini tidak bisa diderogasi, maka dia disebut sebagai non-derogable rights. Dalam keadaan emergensi, dia tidak boleh dikurangi. Ya, dalam keadaan darurat sekalipun, dia tidak boleh dikurangi. Ya, apalagi dalam keadaan yang normal. Ya, sehingga ini pasal-pasal yang memang sangat penting, ya, yang sangat mendasar. Artikel 6 itu adalah right to life, ya. Kemudian 7 itu dari kebebasan dari penyiksaan, ya. Kemudian ada juga artikel 18 mengenai kebebasan beragama. Selengkapnya saudara silakan lihat sendiri nanti di ICCPR pasal-pasal tersebut. Nah, apakah cukup keadaan darurat publik itu kemudian dinyatakan secara resmi, kemudian negara itu melakukan derogasi? Ternyata tidak, ya. Karena ICCPR ini adalah perjanjian internasional, maka suatu negara pada dasarnya setiap saat, setiap waktu mesti memenuhi semua ketentuannya. Ya, suatu negara kan sudah berjanji dengan negara lain sama negara peserta untuk memenuhi hak-hak yang ada di dalam ICCPR. Maka ketika terjadi derogasi, ya, ketika ada situasi yang menurut suatu negara mengharuskannya melakukan derogasi, negara tersebut harus ngasih tahu, ya, memberitahu negara yang lain melalui perantaran Sekretaris Jenderal PBB. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus ngasih tahu? Ya, sekali lagi, supaya negara lain yang telah dijanjikan, ya, oleh suatu negara yang melakukan derogasi itu tahu bahwa ini tidak sedang dalam mengingkari kewajiban menurut ICCPR, tapi karena keadaan darurat lah yang mengharuskan. Ya, memang suatu negara tidak harus kemudian satu persatu memberitahu negara yang lain, tapi melalui perantaraan Sekjen PBB. Nah, yang diberitahukan ini adalah terkait hak-hak yang diderogasi dan alasannya mengapa hak tersebut akan diderogasi. Ya, misalnya begini, ada suatu negara dilanda teror, ya, atau kerusuhan, ya. Prancis pernah mengalami ini, misalnya di dalam suatu penyerangan di kafe Bataclan kalau nggak salah dulu. Nah, puluhan orang ditembaki oleh segerombolan teroris, gitu, ya. Nah, menimbulkan kepanikan luar biasa di dalam negara Prancis. Maka kemudian dinyatakan keadaan darurat. Ya, di situ orang atau tersangka, ya, orang yang disangka melakukan terorisme itu bisa ditangkap tanpa surat penahanan. Ya, pada dasarnya kan orang kalau ditangkap mesti diberitahu apa penyebab penangkapannya, ada surat penangkapan dan sebagainya. Nah, dalam derogasi terkait misalnya terorisme, ketika negara harus menangkapi orang dengan cepat, gitu, ya, maka dimungkinkan misalnya untuk bisa menangkap orang tanpa surat penangkapan yang lengkap. Ya, oleh karena ini sangat membahayakan, ya, pada satu sisi. Ya, ada potensi penyalahgunaan, tapi sisi lain disadari bahwa itu memang diperlukan, ya, darurat. Darurat kan sifatnya begitu. Dalam keadaan normal nggak boleh. Dalam keadaan abnormal, dalam keadaan extraordinary, ya memang harus dilakukan. Analoginya begini, saudara. Saudara kalau naik bis atau naik kendaraan yang lain, nggak boleh saudara melakukan perusakan berupa pemecahan kaca. Ya, kenapa kaca itu dipecah? Ketika dalam keadaan darurat, ya, misalnya mobil terbakar,
saudara nggak mecah kaca, saudara nggak bisa keluar ya, karena pintunya mungkin terkunci secara central lock gitu. Maka ada pukul besi atau hammer itu yang ada digantungkan atau ditempelkan di kaca, yang memungkinkan saudara untuk memecah kaca tapi dalam keadaan darurat ya, sehingga saudara bisa keluar ya. Oleh karena itu memang harus ya, penting kalau kita kembali ke keadaan darurat dalam ICSPR ini, memang betul-betul harus keadaan ini memang objektif keadaan darurat, kemudian harus secara resmi dinyatakan, harus memberitahukan Sekjen PBB, yang artinya memberitahukan negara-negara lain. Ini untuk apa? Supaya power atau kekuasaan yang luar biasa yang sedang dijalankan suatu negara tidak menimbulkan justru pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Nah, ini komunikasi harus dilakukan pertama ketika dia akan melakukan derogasi, kemudian komunikasi juga harus dilakukan setelah pada saat derogasi diakhiri ya. Sehingga negara lain tahu ini adalah suatu era normal ya, suatu negara telah memasuki era normal sehingga bisa diawasi lagi, saling mengawasi perjanjian. Ini contoh derogasi yang pernah dilakukan ya, Sierra Leone dalam kudeta yang dilakukan oleh Dewan Revolusioner Angkatan Bersenjata pada Mei 1977. Saudara, artikel 4 ayat 2 ICCPR menentukan hak dan kebebasan di dalam ICCPR yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ya. Termasuk di sini adalah dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat sekalipun tidak boleh dikurangi ya. Antaranya hak hidup ya, hak untuk diakui sebagai person di muka hukum, kemudian hak untuk tidak disiksa gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka hak-hak yang dapat diderogasi, hak yang dapat ditunda pemenuhannya ketika negara dalam keadaan darurat adalah dengan sendirinya semua hak dan kebebasan selain yang dinyatakan secara eksplisit di dalam pasal 4 atau artikel 4 ayat 2 ya. Kita ambil contoh misalnya artikel 9 ya. Artikel 9, everyone has the right to liberty and security of person, no one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. Ini adalah hak setiap orang atau pengakuan atas hak setiap orang atas kebebasan dan keamanan. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. Ya, tak seorang pun dapat ditahan secara sewenang-wenang atau ditangkap secara sewenang-wenang. Nah, penangkapan secara sewenang-wenang atau penahanan secara sewenang-wenang itu kalau tidak ada surat penangkapan, sehingga orang kan harus jelas alasan penangkapan apa kalau dia sedang ditahan. Ya, pada dasarnya orang itu bebas, tapi dia bisa dikurangi kebebasannya. Dalam keadaan normal, kalau orang disangka melakukan tindak pidana, maka dia harus, kalau misalnya dia ditangkap, penangkapannya mesti dilengkapi dengan surat perintah penangkapan. Nah, dalam keadaan darurat ya, misalnya untuk menangkap para teroris, menangkap para pelaku kudeta dan sebagainya yang membutuhkan gerak cepat ya, pemenuhan hak tersebut bisa jadi akan mengancam ya keselamatan yang lebih tinggi dari suatu bangsa. Maka artikel 9 ini termasuk derogable rights ya. Dia dapat dikurangi ya, dapat ditunda pemenuhannya maksud saya. Ditunda itu artinya apa sih? Ketika saat dideklarasi atau dinyatakan negara dalam keadaan darurat, maka dia tidak dipenuhi gitu ya, untuk sementara waktu. Jadi sifatnya temporer. Sampai kapan? Sampai keadaan darurat itu diakhiri gitu. Nah, kemudian misalnya anyone who is arrested shall be informed at the time of arrest, itu artikel 9 ayat 2. Setiap orang yang ditahan harus diberitahu pada saat penangkapannya. Nah, ini juga bisa disimpangi. Kenapa? Ya seperti tadi yang sudah disampaikan ya, untuk bisa jadi
tidak diberitahu mengapa dia ditangkap karena dalam keadaan darurat. Kemudian hak untuk dibawa secara secepatnya di muka hakim. Nah, ini juga karena melihat kebutuhan situasi, bisa jadi diperlukan penahanan yang lama gitu, sehingga hak ini bisa ditunda pemenuhannya. Nah, saudara, ini kalau kita ngambil dari artikel 9 ya. Terus kemudian artikel 10 itu juga tidak termasuk di dalam hak-hak yang non-derogable rights sebagaimana dinyatakan dalam artikel 4 ayat 2. Artinya ini termasuk derogable rights, ya, dapat ditunda pemenuhannya. Artikel 10 itu misalnya atau menyangkut mengenai hak setiap orang yang dirampas kemerdekaannya untuk diperlakukan with humanity, with respect to humanity. Ya, mesti diperlakukan manusiawi. Artinya ini orang itu kalau ditahan juga tempat penahanannya juga mesti layak ya. Di tempat di lapas, di lapas atau di kantor polisi gitu ya. Yang manusiawi, nggak menyiksa suasananya, yang nggak kedinginan, nggak terlalu sempit dan sebagainya itu. Namun dalam keadaan ketika suatu negara dalam public emergency bisa aja misalnya kalau kita atau orang itu ditangkap ya, kemudian untuk sementara waktu ditaruh di tempat-tempat yang mungkin ya kurang layak atau kurang manusiawi. Karena apa? Misalnya tempat untuk menahan itu bisa jadi sudah dihancurkan atau dikuasai oleh mereka yang melakukan pemberontakan dan sebagainya. Nah, sehingga kalau ini tidak dikecualikan dalam kebutuhan yang mendesak dan padahal diperlukan penangkapan, penahanan, sementara ini tidak mungkin diderogasi misalnya ya, maka akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, inilah makanya artikel 10 ini termasuk derogable rights ya, walaupun orang itu ditahan dalam di tempat yang mungkin kurang manusiawi gitu ya, perlakuannya kurang baik gitu, tapi karena memang dalam situasi yang darurat itu dimungkinkan ya. Sekali lagi harus dalam keadaan darurat. Keadaan darurat ini bagaimana tadi kita telah bicarakan di artikel 4, haruslah diproklamasikan atau dinyatakan secara resmi kemudian disampaikan kepada Sekjen PBB. Kemudian di sini artikel 10 ya, orang-orang yang disangka ya, para tersangka ya, accused persons segregated from convicted person. Jadi orang-orang tersangka itu mesti dibedakan atau dipisahkan ya, segregated itu kan dipisahkan dari para terpidana ya. Tersangka itu nggak disatukan dengan terpidana. Kemudian accused juvenile person shall be separated from adult. Nah, ini tersangka anak-anak itu mesti dipisahkan dari dari orang dewasa ya. Tapi dalam keadaan darurat kedua-duanya ini juga bisa disimpangi atau ditunda pemenuhannya. Ya, sekali lagi karena daruratnya. Nah, saudara, dari dua contoh ini, saudara juga bisa mempelajari sendiri pasal-pasal mana yang tidak dikecualikan dalam pasal 4 ayat 2 ya. Nah, dari sini kita bisa pelajari atau kita bisa simpulkan bahwa keadaan darurat itu memberikan power yang lebih pada negara, dan ini bisa berbahaya ya, karena bagaimanapun kalau negara melakukan hal seperti itu sebetulnya dalam keadaan normal itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Maka pasal 4 ya mengenai non-derogable rights itu mengharuskan bahwa itu memang diperlukan gitu. Suatu derogasi itu memang diperlukan, kalau enggak ya nggak perlu gitu. Misalnya kerusuhannya terjadinya misalnya di ibu kota Jakarta, mari kita andaikan ya. Tidak kemudian di tempat-tempat lain yang adem-adem aja, yang biasa aja, kemudian orang ditangkapi gitu ya. Ya walaupun orang juga bisa berargumen bahwa tersangka mungkin ada di kota lain atau di tempat lain, tapi harus memang betul-betul diperlukan, kira-kira begitu.
First optional protocol to the ICCPR atau protokol tambahan pertama atau protokol opsional pertama ICCPR. Ya, di sini disebut first, walaupun nama resminya itu optional protocol to the ICCPR ya, karena ada second optional protocol yakni mengenai abolition of death penalty. Saudara, optional protokol ini pada dasarnya juga adalah perjanjian internasional. Ya. Artinya dia mengikat secara hukum ya, jika suatu negara meratifikasi atau mengaksesi instrumen hukum ini. Nah, sesuai dengan ketentuan artikel 8 dari optional protokol ini, maka hanya negara-negara yang sudah menjadi negara peserta ICCPR saja yang bisa menandatangani kemudian meratifikasi perjanjian utama ICCPR. Ya. Jadi tidak bisa suatu negara kemudian ingin menjadi negara peserta opsional ini tanpa menjadi negara peserta ICCPR. Nah, apa itu sebetulnya optional protokol 1 ini atau yang pertama ini? Nah, itu dijelaskan dalam artikel 1. Di situ dikatakan, a state party to the covenant that becomes a party to the present protocol recognizes the competence of the committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdictions who claim to be victims of a violation by a state party of any of the rights set forth in the covenant. Ya, jadi dengan menjadi negara peserta protokol ini, maka negara peserta ICCPR itu mengakui kompetensi atau kewenangan Komite HAM untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi-komunikasi dari individu yang tunduk pada yurisdiksinya who claim to be victims of violation by the state party, ya, yang mengklaim telah menjadi korban pelanggaran oleh negara peserta ICCPR itu atas hak-hak yang ada di dalam ICCPR. Jadi negara peserta protokol opsional ini mengakui kewenangan Human Rights Committee untuk menerima pengaduan dari semua individu ya yang ada dalam yurisdiksinya, dalam wilayah hukumnya, yang mengklaim menjadi korban pelanggaran hak dan kebebasan yang ada di dalam ICCPR. Nah, kemudian masih di artikel 1, no communication shall be received by the committee if it concerns a state party to the covenant which is not a party to the present protocol. Jadi tidak ada komunikasi individu yang akan diterima oleh komite, ya, tidak akan ada komunikasi yang diterima oleh Human Rights Committee, maksudnya di sini HRC, jika komunikasi itu menyangkut negara peserta ICCPR yang not a party to the present protocol, ya, yang bukan negara peserta protokol. Jadi tidak bisa individu itu mengadukan misalnya negara X, ya, walaupun negara X itu negara peserta ICCPR, tapi negara X itu tidak menjadi negara optional protokol. Nah, di artikel 2-nya dikatakan bahwa subject to the provisions of article 1, ya, individuals who claim that any of their rights enumerated in the covenant have been violated and who have exhausted all available domestic remedies may submit a written communication to the committee for consideration. Yang kira-kira penjelasannya begini ya, sesuai dengan ketentuan pasal 1, individu-individu yang mengklaim bahwa hak mereka yang dijamin di dalam covenant yang telah dilanggar dan telah exhausted itu lelah, jenuh begitu ya, semua upaya-upaya pemulihan domestik dapat ya mengirimkan komunikasi tertulis pada komite, pada Human Rights Committee untuk dipertimbangkan. Nah, jadi di sini ada penekanan atau ada emphasize di sini who have exhausted all available domestic remedies. Jadi pengaduan itu baru bisa diterima, baru dapat dilakukan jika individu itu telah exhausted, telah jenuh dengan upaya domestik. Ya, jadi tidak kemudian serta-merta seorang individu mengklaim ya mengalami pelanggaran HAM yang dijamin di dalam ICCPR, kemudian
melakukan komplain atau mengadukan pada Human Rights Committee. Itu tidak bisa. Saudara, artikel 3 di dalam optional protocol to the ICCPR ini mengatakan bahwa the committee shall consider inadmissible any communication under the present protocol which is anonymous or which it considers to be an abuse of the right of submission of such communications or to be incompatible with the provisions of the covenant. Kira-kira maknanya begini, bahwa Komite HAM itu akan menganggap atau menyatakan tidak akan diterima komunikasi-komunikasi atau pengaduan yang disampaikan di bawah optional protokol ini kalau pengaduan itu anonymous, ya, tanpa identitas, atau jika Komite HAM mempertimbangkan atau menganggap bahwa itu adalah pelanggaran dari hak untuk melakukan komplain, ya. Misalnya yang diadukan itu bukan negara peserta optional protocol, ya, itu salah satu contohnya, atau or to be incompatible with the provisions of the covenant, ya, atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam covenant. Misalnya apa? Mengadukan persoalan-persoalan yang hak-hak atau kebebasan yang tidak diatur di dalam covenant. Ya, misalnya mengadukan persoalan hak ekonomi sosial budaya, ya, itu sudah diatur di dalam ICSCR, ya, ICSCR, sehingga tidak menjadi kompetensi atau kewenangan ICCPR. Jadi jika ada pengaduan seperti itu, maka inadmissible, ya, nggak bisa diterima. Kemudian artikel 4, saudara, subject to the provisions of Article 3, the committee shall bring any communication submitted to it under the present protocol to the attention of the state party to the present protocol alleged to be violating any provisions of the covenant. Jadi kira-kira nanti kalau misalnya memang pengaduan itu diterima, ya, Komite HAM itu akan memberitahukan, ya, pengaduan yang telah diterimanya dari individu-individu itu kepada state party, ya, pada negara peserta yang diadukan itu, yang diduga melanggar ketentuan di dalam covenant. Ini penting, ya, di sini digunakan kata alleged, ya, yang diduga, ya, karena suatu negara ketika diadukan belum tentu negara itu memang melanggar ketentuan di dalam ICCPR, ya. Maka tadi di awal-awal juga digunakan kata who claim, ya, yang mengklaim. Klaim itu belum tentu juga benar, ya. Kemudian within 6 months, the receiving state shall submit to the committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by the state. Jadi ketika suatu negara itu diadukan, saudara, dalam 6 bulan, ya, diberi waktu 6 bulan, negara yang diadukan itu mesti menyampaikan pada Human Rights Committee penjelasan yang tertulis, ya, atau pernyataan tertulis yang mengklarifikasi persoalan-persoalan yang diadukan. Dan kalau memang ada, pemulihan apa yang sudah dilakukan, ya. Jadi ini dua belah pihak didengarkan, ya, oleh komite, baik pengadu kalau memang dia sudah lolos dari ketentuan pasal 3 itu, dan kemudian si negara yang diadukan juga didengarkan, memang benar diminta untuk menjelaskan persoalannya. Nah, di artikel 5, ya, ada 3 ayat itu. Yang pertama adalah committee shall consider communications received under the present protocol in the light of all written information made available to it by the individual and by the state party concerned. Jadi Komite HAM itu akan mempertimbangkan komunikasi-komunikasi yang diterima berdasarkan protokol ini. Pertimbangannya itu berdasarkan semua informasi yang tertulis yang disampaikan atau disodorkan padanya, ya, komunikasi tertulis dari individu maupun komunikasi tertulis dari negara. Jadi pertimbangannya didasarkan pada itu, bukan kemudian tidak ada data, tidak ada bukti-bukti dan lain-lain akan dipertimbangkan itu
komite tidak akan mempertimbangkan itu ya. Kemudian yang kedua, komite shall not consider any communications from an individual unless it has ascertained that the same matter is not being examined under another procedure of international investigation or settlement. Ya, kemudian the individual has exhausted all available domestic remedies. Ya, this shall not be the rule where the applications of the remedies is unreasonably prolonged. Jadi, artikel 5 atau pasal 5 ayat 2-nya ini menyatakan bahwa komite itu tidak akan mempertimbangkan komunikasi dari individual, ya, komunikasi individu maksud saya, kecuali komite itu sudah yakin pada dua hal. Ya. Yang pertama adalah persoalan yang sama itu tidak sedang diperiksa di bawah prosedur lain dari penyelidikan internasional atau penyelesaian internasional. Ya, misalnya gini, mari kita ambil contoh, ada orang melaporkan atau mengadukan suatu negara pada Human Rights Committee soal kebebasan berorganisasi, ya. Misalnya serikat buruh gitulah ya. Serikat buruh merasa dipersulit gitu, sudah melalui prosedur domestik, artinya hukum nasional, tidak memuaskan dan sudah jenuh, kemudian mengadukan pada Human Rights Committee. Ya, sudah dipenuhi syaratnya, misalnya negara itu memang negara peserta ICCPR dan negara peserta optional protocol, namun ternyata di saat yang sama atau sebelumnya si pengadu itu juga mengadukan atau mencari penyelesaian, ya, kemudian mencari jalan keluar, ya, penyelidikan melalui prosedur internasional yang lain, misalnya melalui ILO, ya, International Labour Organization. Nah, ini tidak akan tidak akan dipertimbangkan, ya, pengaduan yang seperti ini. Ya, yang kemudian yang kedua adalah the individual has exhausted all available domestic remedies. Jadi komite itu harus yakin dahulu bahwa si individu yang mengadu tersebut memang sudah jenuh dengan domestic remedies atau pemulihan domestik. Tapi di sini juga komite menyadari ya bahwa seringkali upaya prosedur domestik itu ditunda-tunda, tidak ada kejelasan, tidak ada niat politik yang baik, tidak ada kemauan yang baik dari negara, ya, dan itu kalau misalnya sudah diadukan, nggak ada jawaban dan sebagainya, itu tidak merupakan tidak dianggap sebagai available domestic remedies, itu belum dilakukan, ya. Ada penundaan memang bukan kehendak dari si pengadu, ya. Dalam negara-negara yang birokrasinya buruk itu biasanya sudah mengadu nggak ada jawaban, ya, di pingpong ke sana kemari. Nah, seperti itu tidak bisa dianggap sebagai belum menempuh available domestic remedies, ya. Maka kalau terjadi demikian, maka komite dapat saja mempertimbangkan pengaduan. Kemudian artikel 3 dari section atau ayat 3 dari artikel 5 mengatakan bahwa komite akan menyelenggarakan pertemuan tertutup, ya, ketika mempelajari komunikasi atau pengaduan individu tersebut. Kemudian komite akan meneruskan, ya, pandangannya kepada negara peserta yang diadukan dan kepada individu-individunya itu. Jadi pertimbangan, kemudian pandangan komite, rekomendasi itu akan disampaikan baik pada negara maupun individu. Sekalian, dari pemaparan optional protocol to the ICCPR yang baru saja, kita bisa simpulkan bahwa jika suatu negara menjadi negara peserta optional protocol, maka negara tersebut punya komitmen yang tinggi, ya, terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kenapa begitu? Karena negara tersebut bersedia untuk setiap saat diadukan oleh individu-individu yang ada di dalam wilayah hukumnya, ya, yang mengklaim telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Tapi di sisi lain kita juga telah mempelajari bahwa
individu-individu itu tidak bisa serta-merta mengadukan suatu negara. Ya, individu itu harus menempuh upaya domestik dulu, upaya dalam negeri dahulu. Ya. Misalnya begini ya, mari ambil satu hak di dalam ICCPR, misalnya mengenai kebebasan beragama. Nah, kalau suatu individu itu merasa kebebasan beragamanya apakah dalam kebebasan untuk memeluk agama, kebebasan dalam memeluk keyakinan, atau untuk tidak beragama, untuk tidak berkeyakinan, itu terlanggar ya, atau kebebasan beragama dalam hal untuk memanifestasi agama ya, mewujudkan keberagamaannya, misalnya beribadah, mendirikan bangunan ibadah dan sebagainya itu terlanggar, maka individu-individu tersebut harus menempuh upaya domestik dahulu. Ya, upaya domestik itu bisa bermacam-macam. Misalnya kalau kasus kekerasan ya melalui kepolisian, ya prosedur kepolisian, bagaimana mengadukan ke upaya domestik melalui Komnas HAM ya, mediasi pengaduan melalui Komnas HAM dan seterusnya itu. Nah, kalau upaya-upaya tersebut sudah dilakukan dan ternyata nggak ada hasil, maka dapat menyampaikan komplain pada Human Rights Committee, dan nantinya Human Rights Committee akan meneliti dulu ya apakah benar-benar upaya domestik sudah dilakukan ya. Jangan sampai dia potong kompas langsung ke Human Rights Committee. Ini juga tidak akan diterima karena apa? Sebetulnya pada dasarnya ini adalah upaya yang yang katakanlah terakhir begitulah. Gunakan prosedur domestik dulu. Ya, dan tadi seperti dikatakan belum tentu suatu negara yang diadukan itu memang bersalah, atau belum tentu yang mengadukan itu benar, tapi bisa jadi memang terjadi pelanggaran asasi manusia. Nah, makanya nantinya Human Rights Committee akan berikan pandangan kepada kedua belah pihak. Nah, ini yang saya kira menjawab juga pertanyaan banyak di antara kita. Kalau ICCPR itu dilanggar, memang terus sanksinya apa gitu. Nah, ICCPR itu perjanjian internasional, dia memang bukan kemudian ada sanksi pidana atau hukuman bagaimana ya, ada pesawat bawa bom, pesawat PBB ngebom suatu negara, enggak. Tapi mekanisme-mekanisme seperti ini ya, selain juga pengaduan antar negara yang ada dikenal di dalam ICCPR, ini cukup efektif dalam arti hasil pandangan Komite HAM ini juga akan dimuat di dalam laporan tahunan Komite HAM dan akan menjadi pengetahuan banyak negara di dunia, sehingga negara-negara biasanya tidak akan mau lah ya untuk terekspos catatan buruknya soal hak asasi manusia, apalagi kalau sudah berjanji ya, sudah melakukan sudah menyetujui ini sebagai perjanjian, ya perjanjian harus ditepati. Ya, tapi seperti tadi kita pelajari dalam optional protokol, yang namanya janji itu bisa jadi mungkin tidak ditepati. Tapi inilah mekanisme bagaimana individu yang ada di dalam suatu negara bisa mencari keadilan ya, mencari pemenuhan HAM, mencari keadilan asasi manusianya di level internasional. Nah, bagaimana dengan Indonesia ya? Kalau kita kaitkan ini dengan konteks Indonesia sekarang, Indonesia itu negara peserta ICCPR ya, dengan ratifikasinya tahun 2005. Tapi Indonesia sampai hari ini kita membincangkan optional protokol ini, Indonesia bukan negara peserta optional protokol. Artinya apa, saudara? Kita, Anda, atau siapapun yang ada dalam wilayah hukum Indonesia, kalau merasa hak asasi manusianya telah dilanggar, ya tidak bisa kita mengadukan Indonesia pada Human Rights Committee. Kalau mengirim surat nekat ya, spekulasi ya boleh-boleh aja, tapi di sana sesuai dengan ketentuan yang tadi kita pelajari ya tidak akan diterima, inadmissible ya, karena karena Indonesia bukan negara peserta. Ya, itu sebetulnya juga ini menghormati institusi negara tersebut. Maka memang
hanya negara yang punya komitmen HAM tinggi yang mau untuk diadukan ini. Ya, nah contoh di Indonesia itu misalnya ya kasus Munir ya. Munir itu kan sampai sekarang tidak jelas siapa yang dalang utamanya itu nggak juga terungkap. Nah ada misalnya keluarganya Munir Suciwati kalau saudara tahu ya, ini sudah jenuh mencari upaya-upaya domestik ya penyelesaian ini untuk mencari keadilan itu. Tapi ya tidak bisa diketahui, tidak bisa mengadukan ke Human Rights Committee karena apa ya? Negara kita tidak mengakui kompetensi Human Rights Committee untuk menerima pengaduan dari kita. Ya, jadi saudara bisa menilai sekarang bagaimana komitmen suatu negara itu terhadap penghormatan hak asasi manusia, khususnya yang ada di dalam ICCPR. Salah satu tolak ukurnya ya adalah keanggotaan di dalam optional protokol ini. Kalau negara itu punya komitmen kuat terhadap hak asasi manusia, terhadap pemenuhan apa yang menjadi hak sipil dan politik, ya, suatu negara akan menjadi negara peserta protokol, siap diadukan kapan saja ya, dengan catatan ya individu-individu itu telah melakukan upaya-upaya domestik terlebih dahulu. Nah, saudara, ini bahasan terakhir dalam kuliah ini, dalam kuliah kita yang kedua, yaitu Second Optional Protocol to the ICCPR, atau protokol opsional kedua tentang penghapusan pidana mati. Ini di dalam pembukaannya, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa pasal 6 ICCPR itu sebenarnya merujuk pada penghapusan pidana mati. Ya. Dalam artian, ketentuan tersebut kuat menyiratkan bahwa penghapusan pidana mati itu adalah hal yang sangat dikehendaki. Ya, kita ingat artikel 6 ICCPR, saudara bisa lihat lagi. Everyone has the inherent right to life. No one shall be arbitrarily deprived of his life. Nah, walaupun di situ tidak secara eksplisit melarang pidana mati, tapi Majelis Umum PBB meyakini berkesimpulan bahwa pasal tersebut merujuk pada penghapusan pidana mati. Ya, ada aspirasi, ada jiwa, ada semangat untuk menghapuskan pidana mati. Ya. Kemudian meyakini ya bahwa semua upaya penghapusan pidana mati harus dianggap sebagai kemajuan dalam penikmatan hidup. Jadi kalau kita bicara the right to life, maka salah satu indikatornya adalah penghapusan pidana mati. Nah, ini yang saya kira seringkali ditanyakan oleh mahasiswa ya, mengapa kita negara peserta ICCPR masih mempertahankan pidana mati. Ya memang artikel 6 ICCPR itu tidak eksplisit melarang ya atau mengharuskan suatu negara menghapuskan pidana mati. Ya hanya di sana dikatakan everyone has the inherent right to life. Orang punya hak melekat untuk hidup. No one shall be arbitrarily deprived of his life. Tak seorang pun dapat dirampas nyawanya secara sewenang-wenang. Artinya kalau di luar pengadilan, tanpa keputusan hukum itu tidak boleh. Dan di dalam pasal 6 itu juga di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan hanya untuk most serious crimes dan tidak boleh dikenakan pada anak-anak maupun perempuan hamil ya. Tetapi memang sekali lagi tidak secara eksplisit penghapusan pidana mati. Nah, second optional protocol inilah yang menjadi pintu untuk secara formal suatu negara punya komitmen menghapuskan pidana mati. Bagaimana Indonesia? Indonesia nggak menjadi negara peserta optional protocol ini. Saudara, artikel 1 dari Second Optional Protocol to the ICCPR, yang pertama itu artikel 1 ayat 1 menyatakan bahwa tak seorang pun di dalam suatu negara peserta protokol tambahan yang kedua ini boleh dieksekusi atau dihukum mati. Jadi dengan sendirinya kalau suatu negara sudah menjadi negara peserta optional protokol yang kedua ini, mestilah ketentuan ini dipatuhi. Tak boleh seorang pun di dalam yurisdiksinya dihukum mati. Yang kedua, setiap negara peserta harus mengambil semua upaya yang diperlukan untuk menghapuskan pidana mati di dalam wilayah hukumnya atau dalam yurisdiksinya. Nah, contohnya upaya yang diperlukan itu apa? Ya, menghapus pasal-pasal mengenai pidana mati ya. Karena bisa jadi kalau
masih ada pasalnya, ya masih ada hukum-hukum positif yang memungkinkan pidana mati, ya masih akan ada lagi eksekusi atau pidana mati ya. Maka di sini kewajibannya adalah mengambil upaya yang diperlukan untuk menghapuskan pidana mati. Nah, artikel kedua atau pasal kedua, no reservation, ya tidak boleh ada reservasi atau persyaratan di sini. Nah, reservasi itu dalam hukum internasional dikenal bahwa suatu negara itu dapat ya melakukan reservasi terhadap ketentuan perjanjian internasional bahwa dia tidak terikat oleh pasal tertentu itu di dalam suatu perjanjian. Nah, khusus di dalam optional protokol yang kedua ini, reservasi tidak boleh tidak bisa dilakukan ya, kecuali reservasi yang dilakukan pada saat ratifikasi atau aksesi yang memungkinkan penerapan pidana mati in time of war. Jadi ketika saat ratifikasi maupun aksesi itu suatu negara peserta itu tengah berada di dalam kondisi perang ya, pursuant to a conviction for a more serious crime of military nature committed during wartime. Jadi sesuai dengan conviction atau dakwaan yang atas kejahatan-kejahatan yang most serious crime ya, yang dilakukan di masa perang. Jadi masih bisa dimungkinkan dalam kondisi-kondisi perang, tapi harus dalam terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius ya. Ada misalnya kita dalam hukum internasional itu mengenal genocide, ada kemudian kejahatan perang, war crime. Nah, yang kedua, artikel 2 pasal 2, artikel 2 ayat 2, state party making such reservation shall at the time of ratification or accession communicate to the Secretary General the relevant provisions of its national legislation applicable during wartime. Jadi negara peserta yang melakukan reservasi seperti itu mesti mengkomunikasikan, yang memberitahu Sekretaris Jenderal PBB ketentuan-ketentuan di dalam hukum nasional mananya yang masih diberlakukan di masa perang.